dulu. Sebelum kita belajar. Akila, Asriani, Ashifa, Audelia, Ayu Satriani. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Ya. Untuk lebih bersemangat lagi hari ini, Ibu punya yel-yel ya. Jadi kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, pikiranku, hatiku fresh, 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 ya. Boleh? Ya. Coba kita coba pada saat Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, dipraktikkan seperti yang kita sudah lakukan ya. Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Iya. Oke, ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pikiranku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Oke. Kita akan membahas materi terkait apa? Hidup penuh manfaat dengan menghindari penyakit hati. Iya, jadi penyakit hati ini itu berbagai macam bentuknya ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah sifat berkoyak-koyak. Terus ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa? Yang pertama adalah mampu menganalisis pengertian, dalil, dan contoh sifat berkoyak-koyak. Yang kedua adalah mampu menganalisis manfaat dan cara menghindari sifat berkoyak-koyak. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun ada beberapa pertanyaan. Ini untuk memulai pembelajaran kita. Coba siapa yang bisa mengatakan pendapatnya? Pertanyaan yang pertama adalah menurut kalian kira-kira apa sih akibatnya kalau orang sering mengumpulkan hartanya atau suka membelanjakan hartanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Coba siapa yang bisa? Coba Najwa. Menurut saya Bu, kalau misalnya saya menghabiskan harta bakal timbul sebagai orang Bu. Ya, biasa kalau misalnya Bu bisa merugikan pihak tersebut Bu, kayak seperti Oke, terima kasih. Ya betul jawab. Untuk pertanyaan yang terakhir, coba di sini yang punya pengalaman bertemu dengan orang-orang yang sedang mengumpulkan harta, baik itu di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakat atau tetangganya, atau di lingkungan sekolah teman-temannya, ya. Jadi Bu, ada tetanggaku yang sering menghambur-hamburkan uang, Iya. sering belanja yang tidak penting baru pakai untuk pamer Bu. Oh, contohnya kayak bagaimana itu? Kayak beli tas, baju baru tidak pakai Bu, kayak hanya perlihatkan ke orang-orang Bu. Bahwa dia sudah beli barang-barang itu, Dik? Iya. Ya, oke, terima kasih jawabannya. Oke, sekarang berkaitan tentang berkoyak-koyak ini, ada salah satu kisah menarik dari kisahnya Rasulullah SAW dan juga sahabatnya, salah satu sahabatnya. Jadi begini kisahnya. Jadi ada suatu hari Rasulullah itu mau pergi berjalan-jalan. Dia hanya sekedar berjalan-jalan saja
Nah, kemudian dia tidak mau berjalan sendiri, dia mau mengajak sahabatnya nih. Jadi sahabatnya itu bernama Abu Sar al-Ghifari. Nah, kemudian pada saat dia bertemu Abu Sar, dia ambil tangannya Abu Sar, kemudian dia tarik untuk mengikuti Rasulullah. Nah, sesampainya tidak jauh dari perjalanan yang mereka lewati, ya, Rasulullah ini tujuan yang tadi dimaksudkan itu adalah harta. Jadi apakah harta yang kita miliki hari ini itu bisa membuat kita mudah untuk perjalanan menuju ke akhirat nanti. Ya, jadi jangan sampai harta yang kita miliki seperti tadi yang diceritakan oleh teman Reski yang pengalamannya itu bahwa ada tetangganya ini yang hanya untuk memamerkan itu hartanya. Jadi bukan untuk betul-betul kalau kebutuhannya, ya, kebutuhan pribadinya. Nah, sekarang anak-anakku, untuk kita mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang penyakit, salah satu penyakit hati yaitu berfoya-foya, maka ibu akan bagi kelompok, ya. Jadi diperhatikan. Ya asik ah, gak sayang sama anak. Bukan gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males ah, pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cici, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisa gak kamu ingat penting? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf. Untuk kelompok pertama itu di bagian sini. Jadi kelompoknya umat itu satu kelompok, ya, di bagian sini. Kemudian kelompok kedua adalah kelompoknya Ika. Kemudian kelompok tiga adalah kelompoknya Aisyah. Dan yang kelompok lima adalah kelompok empat adalah kelompoknya di Yula. Anak-anakku, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat yang sudah dibahas tadi, silakan berdiskusi dan mencari tahu. Yang pertama adalah apa makna dari sifat berfoya-foya. Yang kedua adalah pandangan Islam tentang sifat berfoya-foya, apa dalilnya ini, ya. Kemudian yang ketiga, contoh seseorang yang memiliki sifat berfoya-foya. Yang keempat adalah cara, dan yang terakhir adalah manfaatnya. Ya, jadi anak-anakku silakan setiap kelompok boleh mencari jawabannya dengan membaca buku, ya, atau mencari di internet atau menonton video. Jadi sebentar ibu akan bagikan link video YouTube, ya, itu untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini. Ini dulu baru membaca video.
dalam bentuk mapping. Ya. Kemudian untuk semua hasilnya silakan difoto, nanti akan ditampilkan di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok suku akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan tentang pendapat Islam tentang berfoya-foya, contoh, manfaat, dan cara untuk menghindarinya. Pertama-tama, bagaimana pandangan Islam tentang sifat berfoya-foya? Berfoya-foya dianggap sebagai pemborosan yang merupakan perbuatan setan. Allah mengajarkan umatnya untuk saling peduli, hemat, dan sederhana. Yang kedua, contoh seseorang yang memiliki sifat berfoya-foya, seperti menghabiskan uang yang berlebihan untuk berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berfoya-foya dianggap sebagai pembalasan yang mendatangkan perbuatan yang Itulah tadi presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dari semua kelompok yang sudah presentasi tadi, mind map yang sudah dibuat itu sudah sangat memuaskan. Kemudian presentasi juga sudah baik secara keseluruhan, walaupun masih ada beberapa yang kemudian perlu ditambahkan. Jadi anak-anakku sekalian, untuk materi mengenai sifat berfoya-foya ini, kalian harus pahami bahwa sifat berfoya-foya dalam Islam itu disebutnya tafsir atau boros, ya, atau suka menghamburkan harta untuk sesuatu yang kemudian tidak bermanfaat, tidak digunakan hartanya untuk kebaikan, seperti itu. Jadi adapun juga contoh-contoh tafsir. Contoh tafsir melalui perbuatan, misalnya melalui perbuatan dia sering memakai pakaian atau perhiasan yang secara berlebihan, ada mi di tangannya, ada mi di lehernya, ya, ada mi juga kemudian tasnya yang kemudian dijadikan emas, kan banyak sekali itu yang seperti itu hari ini. Kemudian kalau dalam hal tafsir soal makan dan minum, ada biasanya itu kalau di pesta-pesta ada orang yang mengambil banyak makanan sampai menumpuk itu di piringnya, padahal sebentar itu mereka tidak habiskan, akhirnya jadi mubazir. Iya, akhirnya terbuang-buang lah itu makanan. Jadi sebisa mungkin kita dari materi ini, ya, hal-hal yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu dimaksimalkan sebaik mungkin dalam hal misalnya penggunaan harta yang kemudian kita miliki dan lain sebagainya. Jadi seperti terakhir, refleksi kita, siapa yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran atau materi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, coba dari teman. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa berfoya-foya dianggap sebagai perbuatan pemborosan, karena pemborosan merupakan perbuatan setan. Allah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk saling peduli satu sama lain, sederhana maupun hemat. Dari sifat berfoya-foya, yang pertama, belanja dengan kebutuhan. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersedekah dan menolong orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Tadi beberapa kesimpulan yang disampaikan ibu, semoga materi ini bisa diambil manfaatnya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik untuk materi